Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul memahami adab dan keutamaan berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, sebelum masuk materi, saya akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, menghayati kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai perintah agama Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menganalisis keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil dan pendapat ulama. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang memahami adab terhadap orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapa. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Nah, ayat tersebut menegaskan bahwa agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk larangan mempercayai ada kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah. Nah, ayat tersebut juga menegaskan agar manusia berbuat baik kepada ibu dan bapa. Perintah berbuat baik kepada orang tua disampaikan oleh Allah bersamaan atau sesudah perintah beribadah hanya kepada Allah. Hal ini tentu mengandung maksud agar manusia mengerti dan menyadari bahwa betapa pentingnya berbuat baik terhadap orang tua. Dan ayat tersebut juga menegaskan bahwa nikmat yang diterima manusia paling banyak datangnya dari Allah SWT. Kemudian nikmat yang diterima dari orang tua. Oleh karena itu, kewajiban anak adalah berterima kasih kepada orang tua. Bentuk terima kasih tersebut adalah dengan cara berbuat baik kepada keduanya. Adab terhadap orang tua. Nah, berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Betapa mulianya perintah berbakti ini sehingga Allah mensejajarkan dengan perintah bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Aniskurli wali walidayka ilayyal masyir. Yang artinya, bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Luqman ayat 14. Ada beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa mempedulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya, karena beliau tidak mengenal lelah dan bersusah payah memperhatikan anak-anaknya, supaya menjadi anak yang bahagia. Yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapa, terutama ibu. Biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan. Ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur. Dan jika anak sakit, maka ibu yang paling susah, sehingga tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Nah, lalu bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Berikut prinsip-prinsip dasar berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, tunduk dan patuh. Nah, apabila keduanya berada dalam kekafiran atau belum beragama Islam, dan keduanya memerintahkan untuk keluar dari agama Islam atau memerintahkan sesuatu perbuatan syirik,
kita wajib tidak mengikuti keduanya, tetapi penolakan itu harus dengan cara halus agar tidak menyakiti keduanya. Yang kedua, dilarang berkata kasar, membentak, misalnya berkata hus, ah, dan kata-kata sejenisnya termasuk ungkapan yang tidak baik. Yang ketiga, berbuat baik. Apabila orang tua atau salah satunya mencapai usia lanjut, kita harus berbuat baik kepadanya, sebagaimana orang tua merawat kita pada saat kita masih kecil. Yang keempat, berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua, selama tidak bertentangan dengan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kelima, kita dilarang durhaka kepada kedua orang ibu bapa, karena termasuk dosa besar. Yang keenam, bersikap santun. Berjalanlah di belakang orang tua, kecuali dalam hal tertentu. Dengarkanlah pembicaraannya dan jangan menyela pembicaraannya. Yang ketujuh, senantiasa mendoakan, baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Yang kedelapan, jika orang tua kita sudah wafat, maka kewajiban kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan perjuangannya. Yang kedua, senantiasa menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Yang ketiga, memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Yang keempat, memohonkan ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya yang baik jika berwaris. Yang keenam, melunasi tanggungan ataupun hutang-hutangnya jika punya hutang. Selanjutnya, tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada kedua orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa seperti berikut. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Tidak ada seorang mukmin yang mempunyai 2 orang tua, di mana pada waktu pagi ia berbuat baik kepadanya, melainkan Allah membukakan 2 pintu surga kepadanya. Yang kedua, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, ridha Allah ada di dalam ridha orang tua. Muka Allah ada di dalam muka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, tetapi ia tidak bersyukur pada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu memahami adab terhadap guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuzilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rib li'am limina." Yang artinya, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Ahmad. Adab terhadap guru. Selain diperintah untuk berbakti kepada orang tua, kita juga diperintah untuk berbakti kepada guru. Gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Berkat guru, kita menjadi manusia yang beriman, mengerti akan hal yang baik dan buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, kita wajib menghormati guru, baik pada waktu masih mengajar maupun waktu sudah tidak mengajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muliakanlah orang yang kamu belajar darinya." Hadis riwayat Abul Hasan Al-Mawardi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak terbatas pada orang yang mengajar di sekolah saja, tetapi setiap orang yang telah berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Selanjutnya, ada sebab-sebab kita wajib menghormati guru. Yang pertama, guru adalah orang yang banyak berjasa kepada kita. Yang kedua, guru merupakan orang tua kedua. Yang ketiga, guru yang telah membuat kita dari belum tahu menjadi tahu, belum bisa menjadi bisa. Yang keempat, tanpa guru, hidup kita akan buta.
Selanjutnya ada tata cara menghargai guru dan menghormati guru. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Yang kedua, husnuzan pada apapun yang dilakukan guru. Yang ketiga, memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberikan pelajaran. Yang keempat, rendah hati dan hormat, menjaga sopan santun, tidak berjalan di depan guru, dan tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk. Yang kelima, mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Yang keenam, ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru. Yang ketujuh, senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib ataupun kesalahan guru. Yang kedelapan, mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Yang kesembilan, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa ia lebih pandai daripada gurunya. Yang ke-10, tidak melupakan jasa-jasa guru. Yang ke-11, sabar menghadapi gurunya. Nah, saat perilaku guru secara lahir salah, murid sebisa mungkin mengarahkannya kepada maksud yang baik. Mungkin beliau dalam kondisi terdesak dan lain sebagainya. Saat guru memarahi murid, hendaknya murid mengawalinya meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Karena itulah tanda kecintaan guru kepada murid. Selanjutnya ada keutamaan berbakti kepada guru. Nah, guru adalah panglima perang dalam melawan kebodohan. Kita akan menang bila mentaati perintahnya. Memang usaha tak pernah mengkhianati hasil. Namun, akhlak dan penghormatan siswa kepada guru merupakan faktor paling penting dalam menentukan kesuksesan. Ulama mengatakan kesuksesan siswa itu 70% karena akhlaknya dan 30% karena ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, ta'allumul adabi qabla an tata'allamal ilma, yang artinya belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Hilayatul Auliya dinukil dari min wasahaya al-ulama li talabatil ilmi. Sehebat apapun siswa, jika tidak patuh pada gurunya, niscaya akan gugur cita-citanya. Sebaliknya, meski tak bisa apa-apa, namun selalu rajin belajar, patuh dan hormat kepada guru, mencintainya setulus hati, maka tidak mustahil kita akan menjadi orang hebat di kemudian hari. Percayalah, setiap guru selalu mendoakan siswanya agar menjadi pribadi hebat yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama. Apabila berbakti kepada guru, akan diperoleh keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, mudah menerima pelajaran. Yang kedua, mendapat ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, masa depannya cemerlang. Yang keempat, kelak menjadi orang yang hebat, bermartabat. Yang kelima, hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Yang keenam, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang ketujuh, barakah ilmunya, rezekinya, dan hidupnya. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.